Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Gumolo, NIM 941423085. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji autokorelasi. Baik, pertama-tama di sini kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari autokorelasi, penyebab, dampak, serta cara mengatasinya. Pertama-tama, pengertian autokorelasi adalah hubungan atau keterkaitan antara nilai residual atau error dalam model regresi atau data runtun waktu atau time series. Pada periode yang berbeda, autokorelasi terjadi ketika error pada suatu waktu dipengaruhi oleh error pada waktu sebelumnya, sehingga residual tidak bersifat acak atau random. Dalam konteks statistik, autokorelasi menunjukkan bahwa asumsi dasar dalam regresi linier, yaitu independensial residual, telah dilanggar. Masalah ini sering muncul dalam data runtun waktu, di mana pola masa lalu memengaruhi masa kini. Selanjutnya ada dampak autokorelasi. Yang pertama, koefisien regresi tetap tidak bias, tetapi variasinya menjadi lebih besar sehingga hasil estimasi kurang dapat diandalkan. Yang kedua, nilai statistik T atau F bisa menjadi tidak valid sehingga keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis sering salah. Yang ketiga, autokorelasi menyebabkan pola error tidak terprediksi yang berdampak pada keakuratan prediksi model. Berikutnya ada penyebab autokorelasi. Yang pertama, model regresi tidak sesuai dengan pola data. Misalnya, model linear digunakan untuk data yang sebenarnya non-linear. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang relevan dalam model, sehingga residual menyimpan pola tersebut. Yang ketiga, pada data runtun waktu, kejadian di masa lalu sering memengaruhi kejadian di masa kini, misalnya harga saham atau cuaca. Dan yang terakhir, pemilihan model atau fungsi yang salah, seperti gagal memasukkan lag variabel yang relevan. Dan yang terakhir, ada cara mengatasi autokorelasi. Yang pertama, masukkan variabel lag, misalnya lag variabel dependen atau independen untuk menangkap pola hubungan antara waktu. Yang kedua, ada gunakan transformasi seperti differencing atau menghitung perbedaan antara nilai sekarang dan sebelumnya untuk menghilangkan pola tren. Yang ketiga, terapkan model seperti ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average untuk data runtun waktu yang mengandung autokorelasi. Yang keempat, terapkan metode estimasi seperti Generalized Least Squares atau GLS atau Cochrane-Orkut untuk memperbaiki efek autokorelasi. Yang kelima, gunakan uji seperti Durbin atau Watson untuk mendeteksi autokorelasi, lalu perbaiki model jika ditemukan masalah. Baik, selanjutnya hasil interpretasi uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Nah, di sini ada data model summary. Di data ini terdapat Durbin-Watson dengan nilai 2,360. Di sini juga ada tabel Durbin-Watson. Simbol N
pada tabel menunjukkan banyaknya observasi, maka K sama dengan 4 adalah jumlah variabel independen atau X1, X2, X3, dan X4. Sedangkan N sama dengan 14 atau total responden. Rumusnya DU sama dengan 2,0296, sedangkan 4 min DU sama dengan 4 min 2,0296 sama dengan 1,9704. D sama dengan 2,360, DL sama dengan 0,6321. Syaratnya yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari D dari 4 min DU, berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 min DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Interpretasinya yaitu berdasarkan tabel DL sama dengan 0,6321 dan DU sama dengan 2,0296. Berdasarkan tabel perbandingan nilai DU sama dengan 2,0296 dan 4 min DU sama dengan 1,9704. Nilai D sama dengan 2,360. Jadi nilai DL kurang dari nilai D, dan sedangkan nilai D DL kurang dari nilai D, sedangkan nilai D lebih besar dari nilai 4 min DU, atau yang artinya terdapat autokorelasi. Terletak di antara 0,6321 lebih kecil dari 2,360 lebih besar dari 1,9704 yang artinya terdapat autokorelasi, atau nilai DL kurang dari nilai D, sedangkan nilai D lebih besar dari nilai 4 min DU. Oke, baik, itulah penjelasan video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.